Saya berada di Space Center Houston. Ini bukan sekedar museum, tapi monumen keberanian manusia melampaui batas-batas bumi. Di Space Center Houston, ada satu momen yang tak pernah saya lupakan. Saya berdiri diam menatap sebuah roket yang dulu membawa manusia melampaui langit. Bukan hanya logam yang saya lihat, tapi keberanian. Ada saat dalam sejarah ketika manusia berhenti hanya menjadi penonton semesta dan memilih menjadi penjelajahnya. Space Center ini bukan sekedar kompleks teknologi, ia adalah altar peradaban, tempat mimpi, ketakutan, dan keberanian bertemu dalam satu detak jantung yang sama. Di sana berdiri tegak sebuah raksasa sunyi, roket Saturn V. Ia bukan hanya rangkaian mesin dan bahan bakar, ia adalah simbol dan satu keberanian kolektif umat manusia. Di sanalah manusia meluncur menuju peristiwa yang mengubah segalanya. Apollo 11 landing di bulan. Bayangkan sejenak, perjalanan sejauh hampir 400.000 kilometer melintasi kehampaan yang tak ramah bagi kehidupan dengan teknologi yang jika kita bandingkan dengan hari ini jauh lebih sederhana dibandingkan telepon genggam kita. Tak ada jaminan kembali ke bumi, tak ada kepastian mereka tetap hidup, tapi mereka tetap berangkat. Mengapa? Karena dalam diri manusia ada satu dorongan yang tak pernah padam. Keinginan untuk melampaui batas. Nah, lalu sekarang kita melangkah ke dalam Apollo Saturn V Center. Di sana waktu seperti membeku. Hitungan mundur terdengar kembali. 10, 9, 8, dan kita tak lagi sekedar pengunjung, kita menjadi saksi. Saksi dari era ketika dunia terbelah oleh ideologi, namun justru disatukan oleh satu mimpi yang sama-sama ingin mencapai bulan. Di ruangan itu kita belajar satu hal yang sering kita lupakan hari ini, bahwa kemajuan terbesar manusia tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari tekanan, dari kompetisi, dari keberanian untuk mengambil risiko yang tak terbayangkan. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana mungkin kita mampu mengirim manusia ke bulan, tapi masih gagal mengelola bumi kita sendiri? Inilah paradoks peradaban kita. Kita telah menaklukkan ruang, tapi belum sepenuhnya menaklukkan diri kita sendiri. Setiap tombol, setiap layar, setiap kursi kontrol adalah pengingat bahwa sejarah tidak ditulis oleh mereka yang ragu, tapi oleh mereka yang berani bertindak. Dan kemudian kita berdiri di hadapan Atlantis. Pesawat ulang-alik yang tergantung anggun seolah masih mengitari bumi dalam diam. Ia telah menempuh 33 misi. Ia telah melihat bumi dari kejauhan sebagai satu kesatuan tanpa batas negara, tanpa konflik, tanpa perbedaan. Dari sana bumi tidak terlihat terpecah, ia tampak utuh, satu rumah, satu umat manusia. Atlantis mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam dari sekedar eksplorasi teknologi. Ia mengajarkan kita
kerendahan hati. Bahwa sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita menaklukkan ruang, pada akhirnya kita semua kembali ke satu titik yang sama, rumah kita, bumi ini. Ketika kita berbicara tentang masa depan, tentang energi, tentang teknologi, tentang kecerdasan buatan, kita sering terjebak pada angka, data, dan strategi. Namun di tempat ini kita diingatkan kembali setiap kemajuan besar selalu dimulai dari satu hal yang sederhana. Keberanian untuk membayangkan dunia yang belum ada, lalu bekerja tanpa lelah untuk mewujudkannya. Hari ini tantangan kita berbeda. Kita tak lagi berlomba menuju bulan, kita berlomba menyelamatkan bumi. Energi yang kita gunakan, keputusan yang kita ambil, inovasi yang kita ciptakan akan menentukan apakah peradaban ini melangkah maju atau justru mundur. Kita membutuhkan semangat yang sama seperti ketika Saturn V diluncurkan. Semangat untuk mengambil risiko, semangat untuk berkolaborasi, semangat untuk percaya bahwa masa depan bisa kita bentuk, bukan kita tunggu. Jika pada tahun 1969, manusia mampu menjejak bulan dengan teknologi yang jauh lebih sederhana teknologinya dibanding hari ini, maka tak ada alasan bagi kita untuk gagal menyelesaikan tantangan zaman kita. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu, pertanyaannya adalah apakah kita cukup berani. Apakah dalam satu kalimat yang lebih sederhana, kita pernah mencapai bulan, kini saatnya kita menyelamatkan bumi. Dan mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita akan dikenang sebagai generasi yang menaklukkan langit tapi kehilangan bumi? Atau sebagai generasi yang akhirnya belajar bahwa rumah yang paling berharga bukan yang kita capai, melainkan yang kita jaga. Karena di balik setiap langkah kemajuan selalu ada cerita manusia, tentang tangan yang gemetar menekan tombol pertama, tentang mata yang basah menatap langit, dan hati yang berani berharap. Karena pada akhirnya sejarah tidak menunggu, tidak menanti mereka yang ragu, ia hanya mencatat mereka yang berani melangkah. Terima kasih.